Tahlilan ini tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak ada dalam buku-buku mazhab. Antum buka buku mazhab Syafi'iyah, justru mengingkari nama acara tahlilan. Justru mengingkari acara tahlilan. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Syariat, ya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i melarang berkumpul-kumpul setelah kematian. Kenapa? Pertama, merepotkan orang yang mati. Dia harus menyediakan apa? Makanan. Yang kedua, memperbarui kesedihan. Orang yang tahlilan hari pertama sedih, hari kedua sedih, hari ketiga sedih, hari ketujuh sedih lagi, hari ke-40 sedih lagi, hari ke-100 sedih lagi. Ini dilarang oleh mazhab Syafi'iyah. Sekarang acara tahlilan merepotkan. Orang sudah kena musibah suruh bikin makanan. Repot. Sampai harus ngutang sana, ngutang sini. Ini menyelisih sunnah. Bahkan ulama Syafi'iyah melarang. Silakan baca buku-buku kitab Syafi'iyah. Makanya saya heran, kenapa orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'iyah kok melaksanakan acara tahlilan? Ini bid'ah yang diingkari. Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama, bukan Anda, bukan dia yang bertanya. Makanya orang yang mempertanyakan tentang tahlilan itu menunjukkan, mohon maaf, ketidakmengertian dia tentang ilmunya para ulama. Tahlilan itu ada judulnya khusus di dalam bab fikih, bukan tahlilan. Tahlilan itu kelihatannya spesial negeri kita ini. Tahlilan karena ada la ilaha illallah, namanya tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu sudah masuk dalam, makanya aneh sekali kalau orang itu mengatakan begitu. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'ut thawabi, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Kadang disebut tahlilan, kadang ihda'ut thawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'ut thawab. Suruh bahas, cari judul ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Bahkan orang yang sangat diagungkan oleh orang yang anti tahlil, imam mereka memperkenankan dengan terang-terangan. Memperkenankan, berarti dia seolah-olah lebih hebat dari gurunya itu. Dia orang, mohon maaf, dia perlu diobati, dia sakit. Jadi pembahasannya tahlilan bukan begitu, menghadiahkan pahala. Lah ini ada ndak? Bagaimana pendidikan yang diambil dari Nabi? Orang satu amalan tapi pahalanya untuk orang lain. Ada ndak contoh dari Nabi? Apakah Nabi mengizinkannya? Kalau sudah ulama jumhur sudah mengatakan boleh, pasti ada riwayat yang dinukil dari Nabi. Ternyata mereka mendatangkan riwayat, termasuk seorang perempuan mengatakan, bapakku pernah bernadar mau haji, bagaimana, apakah boleh aku hajikan? Yang haji dia, tapi pahalanya untuk bapaknya. Sehingga yang lainnya disamakan, banyak kisah panjang. Jadi permasalahannya adalah dengan pertanyaan itu seolah-olah dia lebih tahu tentang Nabi SAW. Tahu Nabi, jadi seolah-olah hukum itu hanya diambil daripada pekerjaan Nabi, omongan Nabi saja. Jadi pemahaman ulama sudah tidak berguna lagi. Pemahaman ulama itu luas. Bagaimana ulama memahami teks satu hadis. Kalau satu permasalahan akan didatangkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, dikumpulin dulu, dikumpulin dari Quran, dikumpulin hadis Nabi, dikumpulin, baru disimpulkan.